Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu ta'ala as-sabirin. Sadaqallahul azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi Susanillah hadrati ma'alif hadal kitab rahmajuri bila hadrati hadrati abaina wa matina wa jadadina wa masyaikina wa ma'alimina kafatil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi 'ulumihi fitran. Wa rahmanul qudus ba'thul mutadirul bisyahril sadri wa yasin. Wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamil ya badi'as samawati wal ardi ya jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal kiram wal muhtaram, seluruh para pengurus Masjid Jami' Anas Bani, bil khusus kepada seluruh pengurus yang alhamdulillah dari ketua DKM sampai bendahara sampai imam rawatib yang alhamdulillah telah nampak hadir. Hadratal kiram wal muhtaram, seluruh bapak-bapak jamaah Masjid Jami' Anas Bani Malik, wabil khusus pada orang tua, para kesepuhan, para guru, para ustadz, para ma'alim, para hujjaj, yang mudah-mudahan seluruhnya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih khususnya lagi, mudah-mudahan kita niatkan kumpulnya kita pada malam hari ini di masjid yang sangat kita cintai ini, mudah-mudahan bisa mengetuk pintu langit dengan niat yang ikhlas. Karena mengetuk pintu langit itu bahasanya simbol aja, intinya mah menurunkan rahmat. Mengetuk pintu langit itu ketika amalan-amalan hamba Allah sudah mencapai mukhlisin, baru segera pintu langit terbuka. Dalam kesimpulan, Allah segera memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan wabah yang sedang melanda di sekitar kita dengan berkahnya curahan rahmat Allah yaitu hujan, mudah-mudahan itu wabah COVID-19 segera hilang. Segera Allah angkat, yang sakit Allah segera sembuhkan, sehingga kita dalam hidup diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhir hayat kita husnil
khatimah. Jangan bosan-bosan. Husnul khatimah selalu kita pinta dalam setiap doa. Pinta husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Bila mana ada khilaf, kesalahan lisan, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang sejarah Nabi dan Rasul yang 25. Kemarin telah membahas tentang sejarahnya Nabi Lut alaihis salam. Kemudian setelah Nabi Lut, kisah selanjutnya untuk menambah wawasan yang paling mendasar untuk menambah keyakinan. Karena sejarahnya betul-betul berada dalam Al-Quran. Sehingga keimanan bisa naik. Dan betul-betul kejadiannya terjadi. Dan tapak tilas kejadian itu masih ada. Tinggal kalau ada waktu, ada milik, ada rezeki, tinggal dikunjungi, tadabbur alam. Menyaksikan alam-alam yang alam itu menjadi saksi bagaimana Nabi Rasul dulu berdakwah. Dan bagaimana Allah perlakukan umat-umat yang terdahulu ketika umat-umatnya membangkang. Sengaja Allah abadikan supaya sebagai dijadikan iktibar hidup, cerminan hidup. Cerminan hidup. Nabi Allah Ismail ini adalah salah seorang nabi dan rasul yang memiliki peran penting ketika dalam Idul Adha. Nanti ada sebab-sebab. Nah, kenapa Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim sampai tegaknya untuk membunuh anaknya sendiri? Padahal itu anak diidam-idamkan, dinantinya lama. Kenapa? Nah, di sini sunnatullah, ada perlakuan Allah kepada hambanya dikarenakan asbab itu makhluk sendiri. Nah, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim di suatu waktu sedang bergelombang rasa mahabbahnya kepada Allah, sedang bergejolak. Nah, kita aja kadang-kadang begitu. Kadang dalam suatu keadaan kita merasakan luar biasa cinta kita sama Allah. Kadang-kadang kita aja pasti merasakan betapa sejuknya rasa cinta kita kepada Allah. Betapa menyejukkannya rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nah, itu di kalangan kita aja terkadang-kadang itu bisa terjadi. Nah, karena Nabi Allah Ibrahim itu pangkatnya Nabi, pangkatnya Rasul. Ketika bergejolak rasa mahabbah, rasa cinta luar biasa kepada Allah, nah terdesus dalam hatinya. Saking bergelombang itu mahabbah kepada Allah. Andaikan aku punya anak, lelakonnya masih jauh punya anak, masih jauh. Karena cintaku sangat luar biasa kepada Allah. Segalanya untuk Allah, dari Allah, karena Allah. Nah, terdetiklah dalam qalbu Nabi Ibrahim sebuah ungkapan, andai kata punya anak, karena gejolak mahabbah ini luar biasa kepada Allah, jangankan yang lain, anak aku sendiri akan aku korbankan. Nah, ini sebab. Jadi kita kadang begitu. Kita nengokin masjid, waduh ini masjid pantasnya 3 lantai, gitu kan ya. Tengokin sama ketua PDKM. Andai kata saya ini miliuner, saya bangun 3 lantai. Kadang begitu. Nah, itu perandaian khawatir di hati itu kadang terjadi. Nah, inilah jadi sebab. Jadi sebab kenapa Allah perintahkan
kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Jadi sebab awal latar belakang terjadi itu perintah karena Nabiullah Ibrahim itu sendiri. Nah, setelah tambah waktu, tahun bertambah tahun, maka terjadilah suatu masa ketika Nabiullah Ibrahim telah memiliki seorang putra, itulah yang diberi nama Ismail alaihissalam. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dengan wahyu, jalurnya jalur mimpi. Nanti wahyu ini ada wahyu Allah yang Allah turunkan kepada para rasul, para nabi, satu melalui jalur mimpi. Yang kedua, wahyu itu melalui jalur malaikat Jibril yang mendatangi dalam kondisi tersadar ataupun tertidur. Nah, ini wahyunya jalur mimpi. Ketika Nabiullah Ibrahim turunlah perintahan dari Allah untuk menyembelih dia punya anak. Berapa proses mimpinya? 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Malam pertama mimpi Allah perintahkan supaya Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim mimpi malam pertama, besoknya Nabiullah Ibrahim, barangkali maksud mimpi ini bukan membunuh anak, tapi berkorban dengan hewan. Malamnya mimpi, besoknya motong kambing 100 ekor. Motong kambing 100 ekor. Ternyata itu kambing begitu dipotong, disembelih, menghilang, dimakan api. Begitu kambing dipotong 100 ekor, datanglah api menyambar, hilang itu kambing 100 ekor. Nabiullah Ibrahim punya prasangka, berarti ini perintahan telah kabul. Pasti malam kedua mimpi lagi, Allah perintahkan supaya menyembelih putranya, itulah Ismail. Maka Nabiullah Ibrahim, barangkali kemarin kambing terlalu kecil. Besok hari kedua Nabiullah Ibrahim memotong 100 unta. 100 unta dipotong. Setelah dipotong itu unta, datanglah api, terjang sama api, hilang itu untanya. Nabiullah Ibrahim punya praduga, berarti tugas saya telah selesai. Nah, malam ketiga mimpi lagi. Apa kandungan mimpinya? Yaitu untuk menyembelih anaknya. Nah, pas hari ketiga inilah Kanjeng Nabi Ibrahim musyawarah dengan putranya tercinta Nabiullah Ismail alaihis. Gimana? Apakah gak salah ini motong anak? Jadi dari khawatir Nabi Ibrahim, detik-detik kata-kata hati Ibrahim, lontaran hatinya Nabi Ibrahim yang dulu dengan gejolak mahabbah kepada Allah, saya sangat mencintai Allah, segalanya dari Allah, segalanya karena Allah, segalanya karena Allah, dari Allah, oleh Allah, akan kembali kepada Gusti Allah. Nah, dalam hati, andaikan punya anak, sembelih nih selaku persembahan kepada Allah. Nabi Ibrahim belum sadar. Nah, ini jadi ujian untuk seorang nabi, seorang rasul yang gelarnya Khalilullah,
yang kemudian diberi anak itulah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pas hari ketiga musyawarah dengan anaknya, wahai anakku Ismail, bagaimana nih abah nih? Mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Nah, Ismail ini adalah sosok putra yang diidamkan oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim. Artinya anak yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Begitu Nabiullah Ibrahim mengatakan, menyampaikan apa yang ada dalam hatinya dari sebuah mimpi perintahan dari Allah, begitu langsung Nabiullah Ismail menjawab, qala ya abati, wahai ayahku, wahai abahku, if'al ma tu'mar, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepada engkau wahai ayah. Satajiduni insyaallah, maka nanti engkau akan menemukanku insyaallah berada tergolong dari orang-orang yang bersabar dan mengikuti atas apa yang Allah perintahkan. Nah, ini lantaran Nabi Allah Ismail, begitu Nabi Allah Ismail menjawab apa yang disampaikan Nabi Allah Ibrahim dengan jawaban yang luar biasa. Bahasa kita mah, ya silakan aja Pak, mau diapain mah enggak, terserah Allah aja kita mah. Itu bahasa kita. Quran mah kan bahasanya indah. Terdengar oleh para malaikat. Yang Ismail ini usianya belum termasuk masa dewasa, belum. Terdengar oleh para malaikat. Para malaikat kontan yang ada di langit pertama sampai ke-7 membacakan tasbih karena sangat tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Ismail alaihis salam. Luar biasa ini anak. Ya Allah, ya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika mendengar apa yang dikatakan putranya Nabi Allah Ismail, tersentak rasa sedih ya, rasa bangga ya, dipeluk itu Ismail, didekap itu Ismail. Lalu bagaimana? Apakah itu proses penyembelihan langsung terjadi? Banyak rintangannya banyak. Nah, inilah datang iblis alaihi laknatullah. Datang iblis mendatangi Ismail, datang iblis mendatangi Nabi Allah Ibrahim, datang iblis mendatangi Siti Hajar, datang. Bagaimana datang iblis? Merayu. Bagaimana sih anak segitu cakepnya, dari dulu ngedoa pengen punya anak, udah dikasih anak segini cakep, segini solehnya, masa mau disembelih? Ajaran apa ini? Datang ke seorang sosok ibunya Ismail. Ternyata Allah selamatkan dari tipu daya iblis, sehingga dalam proses ibadah haji ada bahasa jumratil ula, ya, jumratil wusta, jumratil aqabah. Ada 3 lemparan batu. Ini sejarah bagaimana Nabi Ismail ketika hendak disembelih. Hari pertama iblis ngegoda. Dilemparlah itu iblis dengan batu oleh Nabi Ibrahim. Diabadikan ketika jumratil ula. Kedua, mengganggu lagi iblis. Dilemparlah itu iblis dengan batu. Diabadikan dengan syariat jumratil wusta. Sampai ketiga. Nah, setelah terjadi proses penyembelihan Nabi Allah Ismail, apakah Allah yang berkehendak ini maksud? Bukan. Allah bukan tidak maha mengetahui, tahu. Tapi ini sebagai gambaran kepada umat manusia, terutama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang hamba yang sudah benar-benar cinta kepada Allah. Jangankan yang sesuatu biasa, yang mustahil pun ia siap korbankan untuk
dalam rangka persembahan kepada Gusti Allah. Nabi Allah Ismail itu awalnya diikat tangannya diikat, kakinya diikat. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, ngapain di tangan diikat segala macam? Kaki ngapain diikat-ikat? Jangan diikat lah. Nanti dikira Allah mengira saya ini menolak. Gak usah diikat. Tadinya diikat, sudah dibuka oleh Nabi Ismail. Dibuka ikatan. Jadi tangan tanpa diikat. Tangan tanpa diikat. Tadinya posisi Nabi Ismail itu tengkurap dipotongnya. Karena supaya tidak bisa melihat pisau yang sudah ditajamkan. Ngapain Pak tengkurap? Tidur miring aja, tidur miring. Biar terlihat oleh seluruh para malaikat bagaimana itu pisau melukai leherku. Bagaimana itu pisau melukai leherku. Bagaimana itu darahku mengalir sebagai rasa cinta saya kepada Allah, sebagai rasa bakti saya kepada orang tua, sebagai rasa taat saya kepada Allah. Akhirnya ketika saat itu para malaikat yang punya tugas, yang baca tasbih, yang baca takbir, yang baca tahlil, macam-macam malaikat. Ada yang tugasnya sujud, ada yang tugasnya ruku, ada yang tugasnya berdiri. Nah, ketika kejadian itu seluruh para malaikat yang ada di langit fokus menyaksikan bagaimana itu Nabiullah Ismail akan disembelih oleh seorang ayahnya, itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika itulah Allah mendegur para malaikat, wahai para malaikat, saksikanlah itu hambaku dari kalangan manusia yang dulu telah engkau tuding. Ya Allah, kenapa engkau jadikan khalifah dari manusia? Manusia itu suka bikin rese, bikin kerusakan, menumpahkan darah. Wahai malaikat, saksikan, itulah khalifahku dari manusia. Jangankan hal yang mungkin, yang mustahil, darah dagingnya sendiri, aku yang pinta, mereka siap untuk mengorbankan. Para malaikat berunduk semua sambil membacakan subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Seluruhnya malaikat mengatakan kalimat itu. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Apakah terjadi penyembelihan? Tidak. Ini sebagai contoh aja, pelajaran. Begitu pisau menempel pada bagian leher yang pinggir ini, gak mempan. Lecet saja kagak. Nabi Ibrahim itu dengan dikuatin sadidatin, kekuatan yang benar-benar dikeluarkan semua tenaga. Di bagaimana ini leher supaya putus. Ternyata begitu digesel itu pisau, yang ada tidak terjadi apa-apa. Nanti lontaran Nabi Ismail, kenapa ini begini? Ya ayahku, yang kencang potongnya. Sampai begitu tuh anak, ya Allah ya Nabi. Tenaganya kurang kencang, wahai ayahku, yang kencang. Sampai saking kencangnya ternyata itu pisau tidak berani melukai kulitnya Nabiullah Ismail, akhirnya terpental. Ngamuk Nabi Ibrahim, wahai pisau, engkau ini makhluk Allah, saya begini atas perintah Allah. Apakah engkau tidak ridho atas Allah perintahkan kepada saya? Bagaimana itu menjawab Pak pisau? Wahai Nabiullah Ibrahim, saya diperintahkan oleh Allah untuk seperti ini. Nah, inilah kita kembali ke tauhid, bahwa tajamnya pisau bisa melukai kulit, bisa memutuskan urat, bisa membelah itu daging. Itu bukan hukum akal, tapi hukum adat. Artinya tidak mesti ketika pisau nempel pada bagian kulit, ketika digerakkan itu pisau yang tajam, maka tidak ada kemestian itu si kulit mesti terlukai oleh pisau yang sangat tajam. Karena apa? Hubungan terluka dengan pisau yang tajam
itu hanya sekedar hukum adat. Artinya apa ini? Bukan suatu kemestian, bukan sebuah kelaziman, tapi hanya bersandar pada adat kebiasaan. Kadang-kadang, rata-rata, kalau memang pisau yang tajam dikenakan pada barang yang tidak keras, digores, maka akan terkelupas, akan terbelah. Itu biasanya. Apakah semuanya begitu? Tidak. Allah buktikan. Nabiullah Ismail digeselkan pisau yang tajam, tidak apa-apa. Ini namanya hukum ada. Contoh yang lain, diyakini ini saya motong sapi, sapinya udah terpotong. Kalau orang motong sapi dengan golok yang tajam, tajam goloknya, kemudian itu leher sapi terpotong hingga itu sapi mati. Nah, yang motong sapi punya keyakinan sapi bisa terpotong, dia punya keyakinan mutlak, tidak membawa apa-apa. Saya meyakini bahwa ini sapi bisa terpotong lehernya karena tajamnya pisau, tidak membawa Allah. Nah, ini namanya musyrik. Paham? Ini namanya musyrik. Dia meyakini seutuhnya itu sapi terpotong lehernya dengan golok yang tajam. Yakin itu karena tajamnya golok. Keluar dari Islam, keluar. Contoh lagi, saya minum obat, orang-orang lagi pilek, minum obat yang Misagri, sembuh, dapat 2 jam sembuh tuh pileknya. Kalau dia meyakini itu flu-nya sembuh dengan vitamin yang terkandung dalam itu Misagrib, dia yakinnya ke situ, keluar dari Islam. Itu yang disebut musik seperti itu. Yang pas itu bagaimana? Kan faktanya secara kasar mata begitu. Yang pasnya ini kerbau terpotong. Syariat adatnya adalah golok yang tajam. Hakikatnya adalah kudrat, iradah, izin Allah. Itu yang pas. Sedang sakit dia minum obat. Syariat adatnya dia minum obat Misagrib, sembuh dia punya penyakit. Hakikatnya atas izin kudrat Allah. Itu yang tepat. Nah, ternyata terpotongnya itu leher oleh benda yang tajam itu bukan hukum yang mesti, tapi itulah hukum adat. Terjadinya rata-rata, tapi ada sebuah kejadian yang di luar kebiasaan, seperti leher Nabi Ismail yang dipotong dengan kencang, ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, ini tauhid. Berarti hakikat yang menyembuhkan Gusti Allah. Berarti hakikat semua yang terputus ditebas, hakikat itu bisa tertebas, adalah hakikatnya kudrat Allah. Berarti hakikat orang sukses itu hakikat izin kudrat iradah Allah. Berarti hakikat dia dapat rezeki hakikat kudrat izin iradah Allah. Berarti hakikat dia punya jodoh hakikat izin kudrat Allah. Berarti dia terkena penyakit hakikat iradat kudrat izin Allah. Berarti dia sembuh dari sakit hakikat kudrat iradat izin Allah. Nah, apakah kita langsung melompat ke hakikat? Jangan. Kita dikasih mata, kita dikasih telinga, kita dikasih akal untuk mengembangkan pola pikir akli dan mengolah hukum adat. Artinya adat itu perlu dihargai, syariat itu perlu dilakukan, walaupun sang hakikat maha segalanya. Kira-kira jelas? Nah, Nabi Allah Ibrahim ternyata ada persamaan dengan ayahnya. Ketika ayahnya dibakar selama 40 hari 40 malam, api tidak berani menyentuh Nabi Ibrahim. Pisau yang tajam tidak berani melukai kulitnya Nabi Allah Ismail alaihis salam. Kira-kira jelas Pak ya? Nabi Allah Ismail ketika dipotong ternyata tidak jadi.
sampai mental itu pisau, sampai dimarahi itu pisaunya oleh Nabi Ibrahim. Ternyata pisau yang dikata-katain oleh Nabi Ibrahim membalas jawabannya. Wahai Ibrahim, ini atas kudrat Allah. Lalu bagaimana? Setelah itulah datanglah para malaikat. Malaikat Jibril membawakan ganti sebagai kurban, yang syarat kurban itu berlaku di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digantikanlah Nabiullah Ismail dengan seekor kibas yang dibawa dari surga sebagai ganti kurbannya Nabiullah Ismail. Kurban itu apa? Kurban itu adalah melakukan ritual mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah diganti dengan kibas, barulah dipotong. Nah, ini jadi syariat Idul Kurban. Nah, bagaimana? Andai kata Allah takdirkan, Allah irodahkan, itu Nabi Allah Ismail terpotong lehernya, maka itu syariat terpakai pula di umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu mustahil, itu hanya perandaian. Andai kata terjadi Nabi Ibrahim motong lehernya Ismail, maka kita nih sebentar lagi kurban, mengurbankan, maka dituntut untuk mengorbankan anaknya. Andaikan saja itu, cuman tidak terjadi. Maka mudah-mudahan bermanfaat sejarah Nabiullah Ismail. Yang telahan Ismail itu adalah Dabihullah, seorang sembelihan Allah. Dengan sembelihnya Nabiullah Ismail alaihissalam, sehingga kejadiannya tidak terjadi. Itulah jadi syariat bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti millahnya Ibrahim. Ketika datang Idul Adha, telah beres tanggal 11, disunahkan berkurban. Disunahkan berkurban. Di situ kita senang berkurban siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Nah, kadar kemampuan ini dijelaskan oleh ulama. Ketika ada orang muslim memiliki emas 20 miskol. 20 miskol. Emas 20 miskol. 20 miskol itu emas dari harta dari dinar. Dinar. 20 miskol. 20 miskol ini para ulama banyak menyimpulkan. Nah, 20 miskol ini adalah nisab zakat dalam emas. Jadi ada sebagian mayoritas ulama menyimpulkan, membulatkan, kalau memang umat Islam sudah memiliki emas 24 karat, emas murni berapa? Ukuran nisab 90 gram. 90 gram ini dibulatkan. Ketika umat Islam punya emas 90 gram, pas di bulan haji, pas di tanggal 11, 12, 13, maka untuk dia kewenangan berhaji secara hukum itu tertaklif. Kalau ada umat Islam yang sudah memiliki emas simpenan 90 gram, maka tuntutan syariat berkurban itu tertaklif. Nah, saya mah nggak punya segitu emas, saya mau kurban aja, itu lebih baik. Itu namanya orang yang sangat cinta dengan Gusti. Saya mah nggak ngomong-ngomong situlah. Saya mau punya emas atau tidak, ketika ada rezekinya saya mau kurban aja. Itu berarti nilai ketakwaan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kisahnya Nabiullah Ismail jadi teladan. Satu, anak yang soleh. Yang kedua, cinta kepada orang tua. Yang ketiga, cinta kepada Allah. Aturan Allah adalah segalanya. Aturan Allah mengalahkan segalanya, baik diterima oleh akal ataupun tidak. Itu aturan Gusti Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.